Pernah nggak niat belanja bulanan cuma beli kebutuhan, tapi pulangnya malah nambah ini itu? Aku penasaran, gimana kalau belanja bulanan pakai uang tunai doang? Tanpa e-wallet, tanpa kartu, tanpa tap-tap impulsif. Jadi di video ini aku nyobain cash only challenge. 1 bulan belanja kebutuhan cuma pakai uang tunai. Nggak ada kris, nggak ada kartu, dan nggak ada cuma segini. Awalnya kupikir ini ribet dan jadul, tapi ternyata efeknya ke keuangan lumayan ngagetin. Di video ini aku bakal ceritain apa yang berubah dari cara belanja aku, kenapa cash bikin kita mikir 2 kali, dan apakah cara ini realistis buat dipakai sehari-hari. 1. Kenapa aku mulai cash only challenge? Awalnya aku nggak sadar kalau setiap bulan pengeluaran aku selalu terasa hilang begitu saja. Bukan karena belanja barang mahal, tapi karena banyak pengeluaran kecil yang nggak kerasa. Bayangin aja, jajan di minimarket, beli snack di kantor, top up e-wallet, atau bahkan check out karena promo kecil. Semuanya gampang banget, tinggal tap atau scan, dan dalam hitungan detik uangnya udah nggak laga. Setiap akhir bulan aku sering mikir, perasaan nggak belanja aneh-aneh, kok uangnya habis ya? Di titik itu aku sadar, masalahnya bukan di jumlah belanja, tapi di cara bayarnya. Kalau uangnya nggak terasa keluar, otak kita nggak ngeh, dan akhirnya pengeluaran kecil menumpuk tanpa sadar. Makanya aku kepikiran untuk nyogain sesuatu yang ekstrim tapi sederhana. Belanja bulanan pakai uang tunai doang, tanpa e-wallet, tanpa kartu, tanpa tap-tap impulsif. Tujuannya jelas, biar setiap rupiah yang keluar kerasa, biar aku bisa sadar tiap keputusan belanja, dan paling penting bisa lebih kontrol pengeluaran tanpa stres. Minggu pertama, aku jujur aja rasanya aneh, tapi justru di situ aku mulai ngerti satu hal. Cash bukan cuma alat bayar, tapi alat latihan kesadaran finansial. 2. Aturan main cash only challenge dan mindset. Setelah sadar kalau cara bayar biasa bikin pengeluaran gak kerasa, aku bikin aturan sederhana untuk cash only challenge. Tujuannya satu, membuat setiap rupiah terasa dan setiap keputusan belanja lebih sadar. Aturannya gampang, tapi cukup menantang. Satu, tarik uang tunai di awal periode, misal awal bulan, sesuai budget belanja bulanan. 2. Selama periode challenge, semua belanja kebutuhan sehari-hari hanya pakai cash. 3. Kartu debit, kredit, e-wallet, atau kris tidak dipakai sama sekali. 4. Kalau uang tunai habis, ya stop belanja sampai periode berikutnya. Awalnya terdengar ribet. Iya, dan memang itu bagian dari pembelajaran. Cash only bukan sekedar metode bayar, tapi alat untuk melatih disiplin dan kesadaran. Di sini mindsetnya penting. Tujuan challenge bukan untuk nahan iri atau bikin hidup sengsara, tapi mengubah cara kita melihat uang. Setiap lembar uang yang keluar harus terasa, bukan cuma angka di layar. Dengan begitu, kita belajar memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan impulsif. Yang menarik, ketika mulai jalan, aku merasa setiap keputusan belanja jadi lebih berarti. Setiap kali mengambil uang, aku mikir, apakah ini benar-benar perlu? Apakah bisa ditunda? Dan pertanyaan sederhana ini bikin banyak pengeluaran kecil yang biasanya bocor, otomatis hilang. Di titik ini, Cash Only Challenge bukan lagi soal metode ekstrim, tapi alat latihan finansial. Nggak cuma mengontrol pengeluaran, tapi juga membentuk mindset, bahwa uang itu nyata dan setiap keputusan belanja ada konsekuensinya. 3. Minggu pertama, ribet, nggak nyaman, tapi justru sadar. Di minggu pertama Cash Only Challenge, aku langsung ngerasa beda. Bukan beda sedikit, tapi beda banget. Biasanya kalau belanja, aku hampir nggak pernah mikir panjang. Ambil barang, scan QR, selesai. Bahkan kadang sambil ngobrol atau main HP. Uangnya keluar, tapi rasanya nggak pernah benar-benar keluar. Sekarang, setiap mau bayar, aku harus buka dompet, ngitung uang, dan ngelihat langsung lembarannya pindah tangan. Dan di situ ada rasa yang agak nggak nyaman. Ada momen aku berdiri di depan rak, mikir, ini perlu sekarang atau bisa nunggu? Kalau aku ambil ini, berarti uang cashku berkurang segini. Hal kecil, tapi efeknya besar. Belanja jadi lebih pelan, lebih sadar, bahkan lebih tenang. Aku mulai ngeh, ternyata selama ini yang bikin boros itu bukan karena aku niat boros, tapi karena proses bayarnya terlalu mudah, sampai otak nggak dikasih waktu buat mikir.
Dan di minggu pertama itu, aku baru sadar satu hal penting. Uang tunai bikin kita jujur sama diri sendiri. 4. Cara belanjaku berubah total tanpa disadari. Setelah lewat minggu pertama, aku mulai sadar ada perubahan yang pelan-pelan terjadi. Bukan karena aku maksa diri buat hemat, tapi karena cara otakku bereaksi ke uang jadi beda. Dulu, kalau lihat barang diskon, refleksnya cepet banget. Lumayan, sekali-sekali, harganya kecil kok. Dan karena bayarnya tinggal tap, aku jarang benar-benar mikir ulang. Tapi waktu pakai cash, setiap keputusan terasa lebih berat. Bukan berat karena mahal, tapi karena aku melihat uangnya benar-benar keluar dari dompet. Aku jadi lebih sering bandingin harga, lebih jarang ambil barang impulsif, lebih gampang bilang, nggak jadi. Ada momen lucu juga, barangnya udah di tangan, tapi begitu buka dompet dan lihat uangnya tinggal segini, aku balikin lagi ke rak. Bukan karena nggak mampu, tapi karena prioritasnya jadi lebih jelas. Dan di situ aku sadar, cash bukan cuma alat bayar, tapi alat pengingat. Pengingat bahwa setiap belanja itu ada konsekuensinya. Tanpa sadar, aku nggak cuma belanja lebih sedikit, tapi juga lebih bijak. 5. Dampaknya ke total pengeluaran. Baru kerasa di sini. Efek cash only challenge itu sebenarnya nggak langsung kelihatan di hari pertama, tapi makin ke tengah sampai akhir periode, hasilnya mulai kerasa banget. Biasanya di akhir bulan aku sering mikir, kok uangnya habis ya? Perasaan belanjanya biasa aja. Tapi kali ini beda, karena semua belanja pakai cash, aku bisa lihat dengan jelas berapa uang yang sudah kepake, berapa yang masih sisa, dan kapan aku harus mulai ngerem. Nggak ada lagi kejutan saldo tiba-tiba menipis, nggak ada lagi rasa, kok hilang? Semua terasa lebih transparan. Yang paling kerasa, pengeluaran kecil yang biasanya bocor kemana-mana mulai berkurang. Jajan iseng, beli tambahan yang kayaknya perlu, atau check out karena diskon, banyak yang akhirnya nggak jadi. Dan lucunya, tanpa niat ngejar hemat, total pengeluaran malah lebih rendah dari biasanya. Bukan karena hidup jadi sengsara, tapi karena uang dipakai dengan lebih sadar. Di sini aku sadar satu hal penting. Hemat itu bukan soal nahan diri, tapi soal sadar sebelum membayar. 6. Nggak selalu nyaman, tapi justru di situ latihannya. Jujur aja, cash only challenge itu nggak selalu nyaman. Ada momen di mana aku ngerasa ribet, apalagi di tempat yang sudah terbiasa cashless. Kadang harus nyari ATM dulu, kadang repot nyiapin uang pas, dan kadang juga muncul godaan paling berbahaya. Ya udah, top up sebentar aja. Di titik ini aku sadar, tantangannya bukan soal cash atau cashless, tapi disiplin dan kejujuran sama diri sendiri. Cash only juga nggak cocok buat semua orang dan semua kondisi. Ada situasi darurat atau kebutuhan tertentu yang memang lebih praktis pakai digital. Tapi justru dari ketidaknyamanan itu, aku belajar satu hal penting. Kalau kita bisa ngatur uang di kondisi ribet, kita bakal lebih kuat ngatur uang di kondisi normal. Siapa yang cocok dan tidak cocok dengan cash only? Cash only challenge itu nggak untuk semua orang, tapi bisa sangat bermanfaat kalau kamu tipe yang gampang check out impulsif, sering lupa saldo karena cuma tap e-wallet, pengen belajar kontrol pengeluaran tanpa stres. Sedangkan yang kurang cocok biasanya orang yang aktivitasnya super mobile atau sering online payment, yang nggak punya akses mudah ke ATM atau cash, atau yang butuh fleksibilitas ekstra di beberapa situasi. Intinya, cash only itu bukan aturan mutlak, tapi alat latihan kesadaran finansial. Kalau cocok, hasilnya luar biasa. Kalau nggak cocok, bisa dicoba versi ringan dulu, misal cuma sebagian belanja tunai. Kadang, yang bikin kita boros bukan karena gaji sedikit, tapi karena cara kita mengeluarkan uang terlalu mudah. Cash only challenge ini ngajarin satu hal penting. Setiap rupiah yang keluar itu harus terasa. Dan ketika kita sadar, pengeluaran jadi lebih terkendali. Keputusan belanja jadi lebih bijak dan hati lebih tenang. Kalau kamu ngerasa video ini membuka cara pandang baru soal belanja dan uang, klik like bukan buat aku, tapi buat ngingetin diri kamu sendiri kalau kamu lagi belajar belanja dengan sadar. Dan kalau kamu pengen bareng-bareng belajar kontrol uang tanpa stres, tanpa drama, klik subscribe. Kita pelan-pelan belajar, cicil kebiasaan baik, sampai keuangan kita lebih tenang, satu langkah demi satu langkah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.